Memberi motor cortex yang terletak di gyrus praecentralis pada area Brockman 4 mengirim sinyal ke traktus piramidal dan berlanjut ke traktus corticospinal yang berada di spinal cord atau medulla spinalis. Dari medulla spinalis, neuron motor seperti medianus, ulnaris, dan radialis nerve mengirim sinyal motorik menuju otot-otot yang ada di palmar. Di neuron motor terjadi pelepasan neurotransmitter asetilkolin karena potensial aksi bergerak ke ujungnya dan menyebabkan terbukanya voltage gate kalsium kanal. Kanal kation Na terbuka dan menyebabkan influx Na atau depolarisasi. Proses ini menghasilkan potensial aksi yang akan masuk ke T-tubul. Di T-tubul terdapat dihidropyridin reseptor atau DHP yang berdekatan dengan sarkoplasmic reticulum cisternae. Ketika terjadi depolarisasi pada T-tubul, dihidropyridin reseptor akan mengalami perubahan konformasi yang menyebabkan terbukanya ryanodin reseptor yang berada di sarkoplasmic reticulum cisternae. Ryanodin reseptor akan mensekresi kalsium yang akan membantu proses kontraksi otot-otot yang ada di palmar. Ca2+ berikatan dengan troponin C pada filamen tipos atau aktin. Pengikatan Ca2+ di troponin C menyebabkan tropomyosin berubah bentuk sehingga membuka tempat ikatan pada aktin untuk membuat jembatan silang atau cross bridge aktin-myosin. Kepala myosin melekat pada aktin membentuk cross bridge aktin-myosin. ATP berikatan dengan kepala myosin menurunkan afinitasnya terhadap aktin. Terjadi hidrolisis ATP yang menghasilkan ADP dan P, menyebabkan tertariknya aktin ke pusat sarkomer. Mekanisme ini disebut kontraksi. Setelah kontraksi, ADP terlepas dan digantikan oleh ATP baru yang menyebabkan terlepasnya kepala myosin pada aktin. Mekanisme reaksi otot lurik. Penghapusan kalsium dari sitosol diperlukan untuk reaksi otot lurik, di mana kalsium dikeluarkan terutama oleh pompa serca ATPase yang mengeluarkannya dari sitosol dan mengembalikannya ke retikulum sarkoplasma. Dengan tidak adanya kalsium, troponin otot lurik dan tropomyosin memblokir situs pengikatan myosin pada filamen aktin, mencegah pembentukan jembatan silang, dan terjadilah reaksi otot lurik. Myosin otot lurik berfungsi sebagai ATPase sampai mengalami defosforilasi oleh fosfatase rantai ringan myosin yang diaktifkan oleh oksida nitrit dan CGMP. Perlekatan proksimal atau origo dari otot bicep brachii caput longum yaitu tuberculum supraglenoid scapulae, otot bicep brachii caput brief yaitu ujung processus coracoideus scapulae, dan perlekatan distal atau insersio dari otot bicep brachii yaitu tuberositas radialis fascia antebrachii melalui aponeurosis bicipitalis. Perkenalkan, nama saya Nadira Rindu Banyu Biru, NRP 190123032. Otot bicep diinervasi atau dipersyarafi oleh nervus musculocutaneus dari plexus brachii. Plexus brachii yang letaknya di daerah leher dan bahu bagian superior. Nervus musculocutaneus menembus otot coracobrachialis dan berjalan di bawah otot bicep, di mana musculus cutaneus berasal dari cabang terminal plexus brachii, bagian korda lateral plexus brachii, dan berpusat di akar C5-C7 rami ventralis, dan di akar C6 nantinya berkaitan dengan gerakan fleksi.